Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yadu fa bayu nafsahu famubikuha aw mu'tikuha. Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah, pripun kabare ibu semua? Alhamdulillah sehat. Bahagia napa mboten niki? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita, terutama karunia sehat, karunia iman, dan juga karunia perasaan bahagia. Kira-kira bahagia kenapa nih? Sebentar lagi bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada hamba-hamba yang istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insyaallah sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang istimewa di antara 12 bulan. Yang mana salah satu tandanya orang-orang beriman dengan datangnya bulan Ramadan itu mestinya menyambutnya dengan perasaan bahagia, dengan perasaan gembira. Kalau kita melihat para sahabatnya, jadi para sahabat itu setengah tahun sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ibu-ibu sampun berdoa supaya ketemu bulan Ramadan? Sampun, alhamdulillah. Bu menik sampun, ibu-ibu pun sedaya sampun. Jadi para sahabat itu memberikan contoh setengah tahun sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Setengah tahun setelahnya ketika sudah bertemu dengan bulan Ramadan, para sahabat berdoa supaya amalnya diterima. Ya tentunya doanya bukan cuma itu, yang lain juga berdoa. Cuman salah satu doa yang disisipkan doa bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita melihat puasa tahun ini, insya Allah bulan Maret besok, berarti kalau hitung mundur bulan Agustus kemarin para sahabat sudah berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Ada ibu yang bulan Agustus doa kemarin? Bulan Ramadan ya. Agustus lali doanya muga-muga menang lomba kan ngoten nggih. Ndak apa-apa ya. Maka sarang-sarang ibu-ibu kita berdoa mudah-mudahan berjumpa dengan bulan Ramadan. Diikutin ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salim li ila Ramadan. Allahumma salim li ila Ramadan. Wa salim li Ramadan. Wa salim li Ramadan. Wa tasalamhu minni mutaqabbala. Wa tasalamhu minni
mutaqabbala. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, datangkan bulan Ramadan kepadaku. Ya Allah, terima amal-amalku di bulan Ramadan. Amin. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, istimewanya bulan Ramadan, maka beberapa keistimewaan bulan Ramadan diantaranya bahwasanya sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, disebutnya juga bulan ampunan. Maka hampir-hampir ya. Jadi ini sebuah hadis, kemarin saya ngaji, ada hadis sahih yang disampaikan yang maknanya bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW insya Allah di dalamnya termasuk kita, hampir-hampir semuanya itu akan masuk surga. Berdasarkan datangnya bulan Ramadan. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Mengampuni dosanya yang sudah lalu, memberikan pahala kepada hari yang akan datang. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat tentang puasa ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bil 'allakum yarsulun. Ini artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat dekat dengan kita. Jadi Allah mengabarkan pada Rasulullah bagaimana kalau ada pertanyaan di mana Allah, maka Allah mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Ini ayat berkenaan dengan bulan Ramadan. Jadi salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu bulan istimewa. Kalau berkenaan dengan babnya, bulan maghfirah, bulan penuh pengampunan, bulan ketika seluruh doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertemu dengan bulan Ramadan, salah satunya yang menjadikan nanti kedudukan kita di surga itu lebih tinggi dibandingkan seorang mujahid yang syahid ketika berperang membela agama Islam tapi tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Apa mungkin ada orang tidak ketemu dengan bulan Ramadan? Mungkin. Hari ini wilayah yang perang mana? Palestina ya. Bisa aja kan ada orang non muslim kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian berperang melawan Israel, meninggal selama dia masuk Islam ternyata belum bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Maka dibandingkan mujahid fisabilillah dengan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita memohon bertemu supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi seorang sahabat itu pernah bermimpi, sahabatnya bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah itu punya 2 orang teman mu'alaf. Apa itu mu'alaf?
orang yang baru masuk Islam. Jadi ada 2 orang mualaf baru masuk Islam, masuk Islamnya bareng-bareng. Begitu masuk Islam keduanya berperang. Satu orang ketika berperang langsung dia syahid, terbunuh pada saat itu. Kan orang yang mati syahid itu keutamanya banyak sekali, bisa memberikan syafaat kepada saudaranya, jiwanya terbang mengitari surga, jasadnya tidak akan membusuk, jasadnya akan utuh, tidak dimakan ulat, kemudian gak perlu dimandikan, nanti akan mendapatkan 72 bidadari. Kalau perempuan ya, dia akan mendapatkan perhiasan sebanyak yang dia inginkan, yang belum dia pernah bayangkan sebelumnya. Nah, tetapi kemudian sahabat yang syahid ini, kemudian saudaranya yang satu tidak menemui syahid, tapi dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Setelah itu dia meninggal. Kemudian Tolhah dalam mimpinya itu menyebutkan sahabat yang meninggal bukan dalam medan peperangan, kedudukan surganya lebih tinggi dibandingkan mujahid fisabilillah itu tadi. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah bertanya kepada Rasulullah, maka jawabnya Rasulullah, bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Jadi bulan Ramadan menjadikan salah satunya kita mendapatkan surga yang lebih tinggi bahkan dibandingkan mujahid fi sabilillah. Nek wis ngerti ngoten, kira-kira delangkas ketemu Ramadan susah nopo bahagia, nopo bahagia banget kudune? Bahagia banget. Berarti persiapan Ibu nggih. Berarti harus persiapan. Kemudian istimewanya lagi apa? Bahwasanya bulan Ramadan itu bulan ketika Rasulullah SAW bersabda, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Jadi ketika bulan Ramadan itu pintu-pintu surga itu dibuka. Jadi pintu surga itu dibuka, yang maknanya salah satunya pintu surga itu dibuka, maknanya pintu-pintu kita untuk melakukan kebaikan pada bulan Ramadan itu terbuka pintunya, sangat besar keutamanya, kemudian mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Leres mboten Bu? Kira-kira bulan Ramadan amal apa sing abot? Enggak ada toh. Pengen tadarusan kathah kancane mboten? Kathah. Pengen puasa oke kancane lemes sareng-sareng nggih mboten. Mau salat lail banyak temennya. Satu masjid tiap malam. Ya. Jadi mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi pintu kebaikan semuanya dibuka. Kalau rapat kita kemarin kan sudah membuat rapat takmir kemarin ya, sudah membuat program-program tadarusan, buka bersama, tarawih sudah ditunjuk, sudah dipersiapkan. Ini menunjukkan pintu kebaikan-kebaikan itu terbuka dan mudah untuk dilaksanakannya. Sementara orang yang selalu berbuat kebaikan, selalu beramal soleh, maka sama saja dia sedang merintis kebaikan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah orang mendapatkan ridhonya Allah kecuali mendapatkan surga. Sarasa saabot-abote wong puasa besok bulan apa? Bulan Ramadan. Semuanya enteng dijalankan. Misalnya mau tidur ya orang diruh-ruh toh. Wis maklum namanya sedang puasa. Itulah keutamaan ya, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian apa? Wa ughliqat abwabun nar. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka, kemudian diikatnya, dibelenggunya setan-setan.
Jadi penggoda untuk melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, maka setan-setan yang merupakan dedengkotnya gitu ya. Jadi setan itu dibelenggu. Setan itu kan bermacam-macam, ada tugasnya masing-masing. Termasuk di masjid itu juga ada setan yang tugasnya mengganggu orang sholat. Namanya setan apa ya? Dasim bukan ya? Jadi ada setan yang memang dikhususkan dia tugasnya mengganggu orang yang sholat. Maka di bulan Ramadan, kalau mungkin bahasa kita, kepala-kepala suku setan ini dianya dibelenggu sehingga orang mudah untuk melakukan amal soleh. Salah satunya adalah sholat itu. Setidaknya kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh ya, kalaupun nggak 100% ya setidaknya 85% full. Bahkan mungkin kalau malam pertama sampai 7 gitu ya, bisa jadi sampai gelar-gelar tikar. Nah ini menunjukkan karena kemudahan beramal baik, kemudian setan-setan itu sendiri dibelenggu. Kok ada orang yang di bulan Ramadan kemudian melakukan maksiat? Bisa jadi dia juga termasuk setan itu. Kan setan jin ada dua, minal jin natiwan. Nah, jadi jin itu ada dua, dari bangsa jin, ada juga dari bangsa manusia. Kemudian yang selanjutnya masih berkenan dengan ayat tadi. Jadi bulan Ramadan termasuk bulan yang doanya seorang hamba ini tidak tertolak, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya uji budak watadai daan, yang artinya aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi di bulan Ramadan kan ada hadis ini ya. Aduh saya lupa. Yang intinya doa apa namanya yang doa mustajab ketika bulan Ramadan, salah satunya yang hadisnya sahih itu ketika berbuka puasa, ketika sahur. Tetapi sesungguhnya 24 jam bulan Ramadan semuanya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi silakan Bu, mumpung bulan Ramadan kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja yang pingin nambah adik gitu ya, monggo. Nama? Lu jenis apa sih nom ya? Kalau kita melihat Khadijah, istrinya Rasulullah, beliau itu nikah dengan Rasulullah umur berapa? 40 tahun. Nambah anak berapa? 6. Jadi anak terakhir kurang lebih ketika Khadijah itu berumur sekitar 55 tahun. Kalau sudah 5, kembali kepada kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu meminta anak pada Allah ketika beliau berumur 80 tahun. Ya, ada dalilnya dulu. Oke, diganti ya. Jadi doanya nek minta anak lagi diprotes, ya minta putu, gitu. Ndang mantu, ndang duwe putu, gitu. Yang punya cicilan ndang lunas, kan banyak dong. Ojo fokus sama anak. Cicilan ya oke, terus nomeli pingin duit, pingin ganti motor, ya toh?
pingin ganti mobil, pingin rezekinya melimpah. Jadi bulan Ramadan itu yang saya garis bawahi, bulan yang 24 jam waktunya mustajab untuk berdoa. Doa apa? Apa saja. Yang jomblo pingin gandengan, ya toh? Ayo Pak Paimon gitu. Ya. Lebih biasanya yang misalkan begitu. Yang sedang retak biar tambah harmonis, yang ingin anaknya soleh, yang ingin anaknya mungkin masuk universitas. Ini kan bulan Maret toh, kan lagi tes-tes ya, tes-tes masuk universitas, tes-tes masuk sekolah, misalkan seperti itu. Jadi di bulan Ramadan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang punya sawah ya toh, ojo kebanjiran. Nah, saiki nang ndi kan banjir toh. Sukoharjo, Pondok Pesantren Darul At-Taqwa itu kebanjiran. Kemudian ganti warna enten sing tenggelam gitu. Nang Singkeli. Jadi sedang banyak bencana. Jadi salah satunya ya minta kesehatan. Yang punya tanaman supaya enggak kebanjiran. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya bulan Ramadan bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malam yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qadr ya, yaitu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar ya, yang mana disebut lebih baik daripada 1000 bulan? Karena umurnya Nabi Muhammad SAW, umur umatnya Nabi Muhammad SAW termasuk umat yang umurnya pendek-pendek. Jadi kalau mau bersaing sama umatnya Nabi Nuh kalah ratusan. Ono kon bahasa anak meneh. Nek umurnya ento kan dua anak meneh. Jadi kita membahasnya amal bukan anak ya. Ya, walaupun beranak itu bagian dari amal. Saya baca dulu kemarin nyinggung dikit. Di Korea itu puluhan sekolah bulan ini tahun ini tutup. Mungkin tahun depan ratusan. Kenapa? Kurang murid. Kenapa kurang murid? Rawana wong sing bukan enggak ada, tingkat kelahiran rendah. Maka saya mengelola sekolah, salah satu yang saya dakwakan juga banyak anak. Sekolah menjamur sing duwe anak sithik ya ora. Ya nanti akan ada likuidasi yang sudah terjadi hari ini kan pada sekolah-sekolah negeri. Kenapa ya? Salah satu sebabnya pasti karena memang jumlah anak berkurang gitu ya. Nah, di Jepang, di Korea ini yang hari ini sudah kekurangan angka kelahiran. Maka di Indonesia ada tagar keluar saja dulu, maksudnya pergi aja dari Indonesia itu. Jepang senang dapat tenaga kerja dari Indonesia yang terkenal pekerja keras. Jadi kembali ke malam Lailatul Qadar ya. Jadi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar? Supaya amalan kita itu salah satunya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bisa menandingi umat-umat terdahulu, yang mana umat terdahulu umur mereka ratusan tahun. Jadi kalau hitungannya matematika, kita itu nggak bisa mengalahkan amalnya umat-umat terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hadiah dengan adanya malam
Lailatul Qadar. Karena besok sebenarnya nek puasane beda malah penak. Misalkan Muhammadiyah tanggal 1, NU tanggal 2, berarti nanti tanggal 1 tanggal malam 21 dua-duanya kan ting loro. Jadi kita kesempatan tuh dua-duanya. Pas kita malam 21 sana malam 22 misal dari itu. Pas kita malam 22 sana malam 21 bisa jadi yang betul sana kan. Jadi kita bisa jadi dapat dua-duanya. Bisa jadi pas kita lereng nggak ke masjid ternyata itu yang malam Lailatul Qadar, bisa jadi gitu. Jadi perbedaan itu yang disebut perbedaan rahmat itu seperti itu ya. Jadi setiap perbedaan tidak mesti mendatangkan perpecahan. Nggak tahu. Kan belum ada isbatnya kan berdasarkan hilal. Nek bareng aku malah seneng kok malam Lailatul Qadar itu. Jadi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bulan Ramadan adalah bulan kebahagiaan. Maka seperti saya sampaikan di depan, mestinya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan perasaan gembira. Karena sebenarnya salah satu tolak ukur iman ya, yaitu kita senang dengan datangnya perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nanti datangnya bulan Ramadan. Salah satu tolak ukur keimanan yaitu adanya perasaan bahagia. Saya sampaikan di depan, para sahabat itu berharap bertemu dengan bulan Ramadan setengah tahun sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka betapa bahagianya para sahabat ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Maka semestinya kita juga seperti itu, hadirkan kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu semuanya mendatangkan kebahagiaan, walaupun tentunya ada hadis khususnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, liso ini, ya diikuti, liso ini, farhatani, farhatun inda fitrihi, farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi ini hadis berkenaan dengan kebahagiaan seorang muslim ya dengan bulan Ramadan. Pertama, dia bahagia ketika berbuka. Ini jelas ya. Ini wah senengnya orang karuan. Wis dikumpul kena wae wedang teh. Jus. Wedang putih, sari korma, jebule nembe nyesep wedang putih setengah gelas, wis bubar kabeh. Tapi setidaknya betul-betul itu memang mendatangkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang tertinggi itu kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau diibaratkan di dunia kita ketemu dengan pejabat itu seneng. Contohnya nek peken pinggul dikunjungi Pak, dikunjungi Bupati seneng mboten Mbak Ayu? Susah. Susah. Yakin seneng gitu ya. Karena nanti pengunjungnya banyak. Dagangan entek. Masalah nggon ya men diatur gitu ya. Jadi kita bertemu dengan sesama manusia yang punya kedudukan sosial lebih tinggi aja bahagia, apalagi kalau bertemu dengan penguasa alam semesta. Tentunya kan lebih bahagia lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya sampaikan pada malam hari ini karena sudah jam 9 lebih ya. Mudah-mudahan nanti
kita bisa bertemu, kita semuanya bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, dan juga mudah-mudahan amal kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.